Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar rekan-rekan mahasiswa Universitas Dian Nusantara? Alhamdulillah kita berjumpa kembali di mata kuliah kewarganegaraan di hari ini di pertemuan keempat. Alhamdulillah pertemuannya sudah sampai pertemuan keempat. Mudah-mudahan kita selalu diberi keberkahan, kesehatan oleh Tuhan, ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar terus bisa belajar dan menggali ilmu. Rekan-rekan semuanya, sebelum lebih jauh kita mempelajari tema hari ini, alangkah baiknya sama-sama kita berdoa agar perjalanan proses belajar mengajar kita berjalan dengan lancar dan sukses. Berdoa menurut keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Oke, rekan-rekan semuanya, mohon izin, hari ini kita akan membahas tentang konsep dan urgensi integrasi nasional. Konsep dan urgensi integrasi nasional. Capaian belajar, ya. Di sini kita lihat capaian pembelajarannya. Mampu memahami dan menjelaskan tentang integrasi nasional sebagai salah satu parameter persatuan dan kesatuan bangsa. Yang pertama, konsep integrasi nasional. Yang kedua, alasan mengapa diperlukan integrasi nasional. Yang ketiga, menggali sumber historis, sosiologis, dan politik tentang integrasi nasional. Yang keempat, membangun argumen tentang dinamika dan tantangan integrasi nasional. Yang kelima, esensi dan urgensi integrasi nasional. Dan yang keenam, menumbuhkan rasa nasionalisme perwujudan bela negara. Konsep integrasi nasional, kalau kita lihat makna integrasi nasional, integrasi berarti memberi tempat dalam suatu keseluruhan. Dalam KBBI, integrasi berarti pembauran hingga menjadi kesatuan yang bulat dan utuh. Nasional berasal dari kata nation, Inggris, yang berarti bangsa sebagai persekutuan hidup manusia. Jenis integrasi nasional. Yang pertama, integrasi bangsa. Yang kedua, integrasi wilayah. Yang ketiga, integrasi nilai. Yang keempat, integrasi elit massa. Dan yang kelima, integrasi tingkah laku. Pentingnya integrasi nasional. Integrasi berkebalikan dengan disintegrasi. Jika integrasi menyeratkan adanya keterpaduan, kesatuan, dan kesepakatan atau konsensus. Disintegrasi menyeratkan adanya keterpecahan, pertentangan, dan konflik. Alasan mengapa diperlukan integrasi nasional, kalau kita lihat ada kondisi kontras di perbatasan Malaysia dengan Indonesia. Kita membutuhkan pembangunan. Ini kita lihat ya, di zaman dulu dan zaman sekarang semua bisa dibangun karena ada pajak. Menggali sumber historis, sosiologis, dan politik tentang integrasi nasional. Perkembangan sejarah integrasi di Indonesia
Model integrasi yang berlangsung di Indonesia adalah model integrasi Imperium Majapahit, model integrasi kolonial, dan model integrasi nasional Indonesia. Membangun argumen tentang dinamika dan tantangan integrasi nasional. Pengembangan integrasi dapat dilakukan melalui 5 strategi atau pendekatan, yakni yang pertama, adanya ancaman dari luar. Yang kedua, gaya politik kepemimpinan. Yang ketiga, kekuatan lembaga-lembaga politik. Yang keempat, ideologi nasional. Dan yang kelima, kesempatan pembangunan ekonomi. Esensi dan urgensi integrasi nasional, peran pajak dalam mewujudkan integrasi nasional melalui distribusi APBN untuk pembangunan di seluruh wilayah Indonesia sehingga terwujud kesejahteraan bersama. Kita Indonesia. Integrasi bangsa diperlukan guna membangkitkan kesadaran akan identitas bersama, menguatkan identitas nasional, dan membangun persatuan bangsa. Bicara tentang integrasi nasional penting sekali, rekan-rekan semuanya. Karena apa? Bicara tentang integrasi, kita bicara tentang bangsa kita, persatuan bangsa kita. Karena kalau kita lihat di sini esensinya dan urgensi integrasi nasional, peran pajak dalam mewujudkan integrasi nasional melalui distribusi APBN untuk pembangunan di seluruh wilayah Indonesia sehingga terwujud kesejahteraan bersama. Maka dari itu, sebagai warga negara yang baik, kita selalu membayar pajak. Karena dengan pajak-pajak tersebut akan masuk ke negara dan didistribusikan untuk seluruh pembangunan di wilayah-wilayah Indonesia. Yang tentunya ini akan membangkitkan perekonomian di Indonesia dan juga kesejahteraan dan taraf hidup bagi rakyat Indonesia. Sesuai dengan cita-cita Founding Fathers yang membangun bangsa ini, salah satunya adalah keadilan dan kesejahteraan untuk seluruh rakyat Indonesia. Rekan-rekan yang saya cintai dan hormati, maka dari itu kita sebagai pemuda-pemudi bangsa Indonesia sudah seharusnya kita bersungguh-sungguh, kita berkeyakinan penuh dan bekerja keras untuk membangun bangsa ini. Jangan sampai bangsa kita yang sudah bertahun-tahun merdeka ini dan sudah kita dirikan ini hancur lebur dengan rongrongan yang dilakukan baik dari dalam maupun dari luar negeri. Maka dari itu, sebagai warga negara yang baik, sudah seharusnya kita merawat bangsa ini, menjaga bangsa ini, agar bangsa ini, negara ini terus hidup sehingga kesejahteraan dinikmati oleh anak cucu kita. Rekan-rekan yang saya cintai dan hormati semuanya, membangun argumen tentang dinamika tantangan integrasi nasional, di sini disebutkan pengembangan integrasi dapat dilakukan melalui 5 strategi atau pendekatan, yakni yang pertama, adanya ancaman dari luar. Ini kita harus perhatikan. Karena apa? Karena yang kita lihat sekarang ini ya, masuknya era globalisasi dan digitalisasi secara masif, teknologi informasi masuk dari luar ke dalam negeri. Tentunya tidak hanya hal-hal yang positif, bahkan yang negatif pun bisa masuk melalui digitalisasi, sosial media, dan lain sebagainya. Jangan sampai anak bangsa kita tergerus semangat
kebangsaannya, semangat merawat bangsa ini, karena mulai terkontaminasi dari aliran-aliran dari luar yang tidak cocok dengan budaya dan culture bangsa Indonesia. Yang kedua, gaya politik kepemimpinan atau leadership ini penting sekali. Karena apa? Leadership dibutuhkan. Seorang leader dibutuhkan bagi suatu bangsa dan negara. Agar apa? Agar bisa membawa bangsa Indonesia ini menuju masa depan yang cerah, menuju masa depan Indonesia yang jaya. Yang ketiga, kekuatan lembaga-lembaga politik ini tentu saja. Karena di tengah demokrasi ini, tentunya peran lembaga-lembaga politik sangat penting untuk mencerdaskan dan membangun bangsa ini. Yang keempat, ideologi nasional dan juga kesempatan pembangunan ekonomi. Rekan-rekan semuanya, untuk itulah kalau kita lihat di sini ya, bagaimana menggali sumber-sumber historis, sosiologis, dan politik tentang integrasi nasional, perkembangan sejarah integrasi di Indonesia sendiri. Kalau kita lihat ya, model integrasi yang berlangsung di Indonesia adalah model integrasi Imperium Majapahit yang kita tahu dalam sejarah. Kerajaan Majapahit adalah kerajaan yang hebat pada saatnya, pada masanya. Model integrasi kolonial dan juga model integrasi nasional Indonesia. Inilah yang menjadi sumber historis, sosiologis, dan politik tentang integrasi nasional. Rekan-rekan semua, kita sebagai pemuda-pemudi tentu saja menjadi harapan bagi bangsa dan negara ini untuk meneruskan 10, 20, 30, 40, bahkan 50 tahun yang akan datang. Rekan-rekan semuanya bisa memimpin dan membawa bangsa Indonesia menjadi lebih maju, lebih jaya, lebih makmur, sehingga rakyat di negara ini terus bisa merawat bangsa ini menuju masa depan yang cerah. Ya, jadi alasan mengapa diperlukan integrasi nasional, kalau kita lihat, ini adalah sebagai tanggung jawab kita, sebagai tanggung jawab kita sebagai anak bangsa, tanggung jawab kita sebagai generasi muda merawat dan mempertahankan bangsa Indonesia agar terus bisa memakmurkan rakyatnya, agar terus bisa mensejahterakan rakyatnya. Jangan sampai godaan-godaan dari luar, jangan sampai hal-hal yang dari luar masuk ke dalam negara kita adalah hal-hal yang negatif. Kita harus betul-betul bisa menyaring hal tersebut sehingga westernisasi yang masuk ya melalui berbagai media, teknologi, sosial media, dan lain sebagainya tidak menghancurkan bangsa kita. Tentunya sebagai pemuda-pemudi harapan bangsa, kita dituntut untuk bersungguh-sungguh, dituntut untuk bekerja keras agar bangsa ini maju dan jaya. Rekan-rekan semuanya, inilah kita belajar tentang integrasi nasional. Demikian rekan-rekan semuanya, di pertemuan keempat ini kita berjumpa di pertemuan selanjutnya.